pertama kali ketemu Bapak Presiden? Iya. Terus nyangka masih hari ini bisa ketemu Bapak Presiden? Iya, baru ketemu. Sedih nih. Scan-nya, kemudian mamografinya, kemudian yang lab-nya. 3 itu yang iya, dipercepat Pak Menteri ya. Apalagi bisa berjumpa dengan Pak Jokowi, Bu. Sangat-sangat terharu. Buat Pak Jokowi, terima kasih atas bantuannya yang kami terima. Subscribe Berita Surakarta. Ya, ini yang sering saya sampaikan yang namanya hilirisasi. Setelah nikel, ini urusan yang minerba ya. Setelah nikel sudah juga beberapa masih proses berjalan, kemudian kita masuk ke boksit. Nah, di sini yang boksit. Karena biji boksit yang paling banyak itu memang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa ini harus dibangun? Karena kebutuhan kita gede dan separuh dari kebutuhan itu kita masih impor. Jadi kalau smelter grade alumina refiner ini jadi, dari sini akan dibawa ke Kuala Tanjung. Di sana ada industri aluminium, kerjain di sana, selesai jadi aluminium sehingga kita tidak impor lagi. Kapan Pak? Jadi targetnya itu. Ini akan selesai bulan Juni. Bulan Juni tahun ini. Kemudian full capacity itu akan di awal tahun 2024. 2025 tahun depan. Saya kira ini akan banyak ini menjadi substitusi impor sehingga devisa kita tidak keluar, bisa menyimpan devisa lebih banyak lagi. Ya. Peran pentingnya apa sih Pak untuk di dalam hilirisasi khususnya untuk industri kendaraan mobil listrik sendiri terkait smelter ini Pak? Ya, ini sebuah pekerjaan besar yang semuanya harus terintegrasi. Nikelnya jadi disiapkan tidak hanya untuk stainless steel saja, tetapi juga untuk EV baterai. Kalau EV baterainya selesai, tembaga nanti juga yang di Gresik bulan Mei juga selesai. Kalau itu semuanya terintegrasi, semua komponen yang ada di EV, di electric vehicle itu semuanya dibuat dari dalam negeri. Dari hulu sampai hilir semuanya dikerjakan dengan bahan-bahan yang kita miliki. Sehingga kan efisien, kita memiliki daya saing yang tinggi, masuk pasar bersaing dengan negara manapun siap. Ini adalah pekerjaan besar, ekosistem besar yang mau kita bangun ini. Bodinya mungkin dari aluminium, kemudian EV baterainya dari nikel masuk, yang untuk tembaganya untuk komponen-komponen yang lain, kabel dan lain-lain juga jadi satu terintegrasi. Itu yang kita harapkan sehingga semuanya efisien, barangnya kompetitif, bisa bersaing dengan barang-barang dari negara lain. Goalnya ke sana. Apa upaya pemerintah untuk mempercepat progres pembangunan smelter termasuk yang SGR ini dan smelter yang lain? Ini sudah berjalan semuanya kok. Sudah berjalan semuanya.
Satu-satu kan sudah. Nikelnya sudah. Sekarang boksit selesai nanti Juni. Yang tembaga selesai nanti di Mei. Baik yang di Gresik maupun yang di Sumbawa semuanya selesai. Ini tinggal yang paling sulit memang mengintegrasikan dari beberapa lokasi diintegrasikan jadi mobil. Ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita bisa untuk bantu bulan puasa ini. Matur suwun. Ini pertama kali ketemu Bapak Presiden. Iya. Terus nyangka masih hari ini bisa pas Lebaran. Iya, banyak ketemu. Sedih. Iya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih bantuannya. Iya. Untuk buka. Iya. Terima kasih ya Pak Jokowi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Pak Jokowi makin sukses, jaya terus Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Bantuannya untuk nambah modal kita jualan di sini di pasar Bukit, pasar sayur. Makasih amplopnya Pak. Tinjauannya ke sini mungkin seperti apa Pak? Ya menurut saya harga stabil. Saya lihat misalnya ke bawang putih di 40.000, bawang merah 30.000, beras premium di 17.000. Saya kira ya, harga baik. Kalau selama ini beras yang menjadi keluhan masyarakat seperti apa ke depan Pak? Yang medium. Yang medium memang belum bisa diturunkan secara drastis, tapi secara umum sudah turun, hanya belum karena ini kan mulai panen raya banyak. Dan kita harapkan dengan gabah kering panennya turun, berasnya juga akan turun. Tapi mungkin dalam bulan depan. Tapi juga kita ini juga mengendalikan hati-hati supaya harga gabah kering tidak jatuh, turun anjlok sehingga petani dirugikan. Kita jaga keseimbangan antara harga pokok produksi di petani yang harus untung dan juga harga eceran yang juga baik untuk konsumen, untuk ibu-ibu. Ya. Bantuan hari ini apa Pak? Bantuan yang dikasih apa Pak hari ini? Bantuan yang dikasih Pak ke masyarakat bawah? Untuk para pedagang kecil. Ayo sudah. Alhamdulillah pelayanannya bagus, istilahnya tuh kita nggak diinikan, yang penting kita ikut aturan aja, jadi sama kita dilayani dengan yang bayar atau tidak, itu maksudnya pakai BPJS atau tidak sama aja. Aku udah 3 kali 4 kali operasi sini, mata 2 kali, kaki ini 2 kali ini. Ya lumayan lah anaknya. Dokternya ya ramah-ramah lah, karena kita udah kenal sama kita, dia itu lah. Udah 4 tahun di sini. Iya. Scan-nya, kemudian mamografinya, kemudian yang labnya. 3 itu yang iya. Tolong buka cepat ya. Iya, ya ini saya berhasil COVID, mampir ke rumah sakit. Dipercepat Pak Menteri ya. Ya itu aja, terima kasih. Bapak Ibu saya lihat kok seneng banget ya, kenapa ya? Nanti setelah Maret akan dilanjutkan ke bulan April, setuju? Ke April, ke Mei, setuju? Setelah Mei ke Juni, setuju? Yang tidak setuju tunjuk jari. Ya nanti setelah Juni
Saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran enggak? Kalau ada akan diteruskan, tapi nggak janji. Belum janji saya ya. Saya akan buka dulu, supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi dilihat, sekali lagi dilihat dulu anggarannya ada atau tidak. Alhamdulillah Bu, sangat terbantu. Apalagi bisa berjumpa dengan Pak Jokowi, Bu. Sangat-sangat haru. Buat Pak Jokowi, terima kasih atas bantuannya yang kami terima. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat selalu dan panjang umur. Harapannya sangat-sangat berharap dilanjutkan, Bu. Ya, karena ini sangat membantu kami dan kami pun membutuhkannya. Harapan terbesar saya cuma bisa bersalaman dengan beliau. Tidak ada motivasi lain, Kak. Kebetulan saya pun penerima bantuan ini, jadi kesempatan bagi saya untuk menepikan segala urusan lain lah. Dengan tujuan bisa bersalaman dengan beliau. Alhamdulillah tercapai, Kak. Ya, bagi macam keluarga macam kami cukup membantu lah, Kak. Tentu cukup membantu karena penghasilan kami kan tidak tetap. Kadang ada, kadang enggak. Dengan adanya bantuan kan merasa terbantu lah, intinya gitu lah, Kak. Alhamdulillah sangat membantu untuk kenaikan harga pangan di sekarang. Karena harga beras kan udah lumayan tinggi harganya. Jadi adanya bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga saya dan suami. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Persatuan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subscribe Berita Surakarta.